untuk mengikuti kegiatan IMT dan CMT ini. Oleh karena itu, bagi kakak sekalian boleh lihat di partisipan apakah semua kakak yang bergabung di klub ya yang bergabung untuk CMT dan IMT ini sudah hadir ya di Zoom. Kalau belum ada tolong diingatkan di Japri atau di telepon supaya boleh bergabung. Karena apa? Karena pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah atau tugas-tugas yang kita akan kerjakan di dalam materi dengan modul. Ada 8 modul yang kita akan bahas atau kita akan ikuti, baik itu dari IMT maupun CMT. Oleh karena itu, di sini saya mengharapkan kehadirannya ya. Di sini sudah 93 sudah bergabung dengan para panitia. Nah, ini saya tadi dapat kabar bahwa peserta itu sudah 200 lebih ya, 200 lebih, sekitar 260 sampai 270. Nah, Zoom kita ini bisa menampung 300. Oleh karena itu boleh disampaikan bahwa bisa menampung ya, bisa menampung seluruh peserta dan panitia. Baik, kita akan mulai acara kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Kita minta kesediaan kakak Ellen Loren dari Ebenezer untuk doa buka. Baik, kita bersatu dalam doa. Apakah suara saya terdengar? Maaf. Baik, kita akan berdoa bersama. Bapa yang terkasih yang kami puji dan muliakan, kekal namamu Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada masing-masing kami untuk kami dapat bergabung dalam Zoom ini. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar kakak-kakak yang akan memberikan masukan kepada kami dapat memiliki koneksi internet yang baik, acara ini berlangsung dengan lancar, dan kami bisa memperoleh ilmu ya, untuk membangun gereja kami masing-masing. Bapak yang terkasih, berkati kakak-kakak kami yang lain yang mungkin masih belum hadir, dimanapun mereka berada, Bapak berkati mereka, agar mereka dapat bergabung dengan Zoom kami di sini sore hari ini. Terima kasih atas apapun yang sudah Engkau berikan kepada kami, Bapak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suaranya tidak terdengar, Kak. Oke, terima kasih Kak Ellen. Baik, karena direktur kita saat ini mungkin lagi dalam perjalanan, saya mewakili Departemen PA Conference Jawa Barat. Saya selaku koordinator Master Guide mengucapkan selamat datang para peserta IMT dan CMT. Semoga dengan pelatihan ini kakak-kakak sekalian dan juga para calon Master Guide boleh mendapatkan materi untuk dapat diterapkan di klub kita masing-masing. Oleh karena itu, biarlah dengan kegiatan ini akan mendorong seluruh adik-adik mulai dari adventurer sampai pathfinder untuk tetap semangat mengikuti kelas-kelas kemajuan. Dan pada kesempatan ini kita akan mengikuti penjelasan umum mengenai CMT yang akan disampaikan oleh Kak Niko. Kak Niko, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Vian atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak sekalian yang telah hadir. Suara saya jelas ya? Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya baik, kakak sekalian, terima kasih kehadirannya pada kesempatan hari ini. Memang kesempatan hari ini bukanlah wajib, dalam artian kalau tidak masuk, tidak datang, notifikasinya berkurang atau lain sebagainya.
Tapi setidaknya ada hal penting yang perlu kami sampaikan, sehingga nanti tidak perlu mengulang-ulang di dalam grup peserta. Dan bagian yang pertama yang saya sampaikan adalah terkait kenapa harus mengikuti CMT dan juga IMT untuk adventurer. Baik, mari kita lihat kelas baliknya. Baik, dalam kurikulum untuk menjadi seorang master guide, pada kurikulum di tahun 2013 dan kurikulum-kurikulum sebelumnya, salah satu prasyarat. Jadi prasyarat itu artinya syarat yang harus dipenuhi sebelum mengikuti kelas. Sebenarnya di situ. Syarat yang harus dipenuhi sebelum mengikuti kelas, seorang kandidat master guide atau calon master guide atau master guide in training istilahnya, itu wajib menyelesaikan salah satu basic staff training course. Bisa adventurer, bisa pathfinder. Kedua, bisa harus pilih salah satu. Karena pada dasarnya seorang master guide itu akan membina klub adventurer atau klub pathfinder. Dulu namanya adalah basic step training. Jadi ada pathfinder basic step training yang disingkat PBSTC dan ada adventurer basic step training course yang disingkat ABSTC. Baik. Kemudian pada tahun 2022 General Conference menurunkan kurikulum yang terbaru, ya, kurikulum yang terbaru untuk kelas ataupun untuk pencapaian menuju ke Master Guide. Di mana untuk model kurikulum yang baru ini, nama dari Pathfinder Basic Staff Training ini diubah dan disempurnakan menjadi CMT atau Club Ministry Training. Jadi CMT itu singkatan dari Club Ministry Training atau pelatihan pelayanan klub, ya, pelatihan pelayanan klub, karena kita berbasis klub, yaitu klub adventurer dan klub pathfinder. Yang mana dari General Conference sendiri saat ini manual yang baru ada adalah CMT atau Club Ministry Training untuk pathfinder, yang pada dasarnya ini diadaptasi dari kegiatan AYMT atau Adventist Youth Ministry Training yang dibuat oleh Amerika Serikat atau North American Division. Yang pada prinsipnya ini masih menjadi kewajiban bagi siapapun yang akan mengikuti kelas Master Guide. Artinya ketika seseorang mengikuti kelas Master Guide atau belum dilantik menjadi Master Guide, maka dia perlu mengikutinya. Dan bagi mereka yang sudah lama tidak aktif kegiatan ini, kegiatan Pathfinder dan ingin bergabung kembali aktif kembali di jemaat agar bisa mengaktifkan kegiatan Pathfinder dan juga Adventurer, maka ini yaitu CMT atau IMT ini perlu untuk diikuti. Garis besarnya kegiatan ini akan terdiri atas bagi berikut. Sebelumnya, CMT itu ya, kalau CMT itu terdiri atas bukan hanya satu. Ya, perbedaannya kalau dulu Pathfinder Basic Staff Training itu memang hanya basic. Tapi ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 klub ministry training yang dapat diikuti. Yang pertama adalah basic staff training yang merupakan kewajiban bagi semua yang akan masuk sebagai master guide. Apabila sudah menjadi master guide, nah masing-masing kita dapat memilih untuk mengikuti pendalaman di bidang yang ditekuni selama melayani sebagai seorang master guide. Apabila menekuni sebagai konselor itu pembina itu adalah mereka yang mengajak atau membina adik-adik kita dalam setiap regu dalam kegiatan. Dia maka mengikuti Pathfinder Counselor. Apabila dia akan menjadi seorang master guide, ingin menjadi seorang instruktur itu yang mengajar, yang berfokus pada bahan-bahan materi yang akan disampaikan kepada para adik-adik Pathfinder atau Adventurer, maka ikutilah Pathfinder Club Instructor atau Adventurer Club Instructor. Ya. Apabila kakak di Master Guide kemudian menjadi seorang sekretaris atau bendahara klub Master Guide, klub Adventurer atau klub Pathfinder sebagai sekretaris atau bendahara, maka silakan mengikuti Pathfinder Club atau Adventurer Club Secretary or Treasurer. Dan kalau, nah ini yang paling penting, ketika kita menjadi direktur, sudah menjadi Master Guide, kemudian ditunjuk oleh jemaat untuk menjadi direktur, alangkah baiknya ketika menjadi direktur atau sebelum menjadi direktur, mengikuti training Pathfinder Club Director atau Adventurer Club Director. Tapi itu nggak bisa dilalui kalau belum Master Guide.
Dan KKK tidak akan bisa jadi master guide berdasarkan kurikulum baru ini jika tidak pernah mengikuti Pathfinder Basic Staff Training atau Adventurer Basic Staff Training yang pada saat ini kita akan dinamakan untuk Pathfinder Basic Staff Training-nya adalah CMT PBST, jadi CMT Pathfinder Basic Staff Training dan IMT Adventurer Basic Staff Training karena belum ada CMT-nya untuk Adventurer. Jadi kurang lebih seperti itu garis besarnya. Yang akan diikuti adalah ada 8 materi. Ada 8 materi yang akan dipelajari untuk CMT Basic Staff Training ini. Nah, ini adalah logonya, logo CMT Basic Staff Training, di mana kakak-kakak yang telah lulus, yang apabila telah lulus nanti di kegiatan ini akan berhak mendapatkan 1 PIN dan sertifikat. PIN dan sertifikat akan diberikan bagi siapapun yang telah selesai untuk kegiatan ini. Kemudian ada 8 materi yang akan diikuti. Ya, yang pertama tentang materi tentang sejarah dan tujuan, kemudian club organization ini Pathfinder. Pathfinder itu ada purpose, tujuan dan sejarah, organisasi klub, perencanaan dan program, pelayanan jangkauan keluar oleh klub. Kemudian ada upacara, ada pengembangan development growth, ya, pengembangan dari anak usia Pathfinder. Lalu kemudian ada introduction to teaching yang perkenalkan tentang bagaimana mengajar anak-anak Pathfinder, dan terakhir adalah medical risk management dan child safety issue. Ini untuk Pathfinder. Sementara untuk Adventurer Basic Staff Training, kurang lebih materi yang akan diajar adalah tentang pelayanan, tentang tujuan sejarah, ya, Adventurer dan kenapa ada di gereja, lalu kemudian organisasi klub Adventurer itu sendiri, lalu kemudian tetap ada pengantar pembuatan program. Yang khusus adalah adanya program-program khusus, kemudian ada kurikulum klub Adventurer, ada penghargaan klub Adventurer yaitu berupa keterampilan, ada award-award dari klub Adventurer, lalu kemudian ada pertumbuhan perkembangan terutama di usia Adventurer yang mereka adalah usia 4 sampai dengan 10 tahun, 4 sampai dengan 9 tahun, maaf. Lalu kemudian pengantar pedoman medis dan keselamatan untuk anak-anak Adventurer. Jadi ada 8 materi juga bagi kakak yang mengikuti IMT untuk Adventurer Basic Staff. Jadi kakak-kakak, ini pengantarnya. Nanti ada penjelasan dari kakak-kakak dari yang lain yang akan menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam pelatihan kita ini. Seharusnya kegiatan ini dilaksanakan dengan tatap muka. Ya, setiap materi disampaikan dengan tatap muka, dan di akhir dari kegiatan ini kakak-kakak diminta untuk membuat portofolio. Ya, jadi umumnya kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan cara tatap muka selama kurang lebih 10 jam, ya. Metode yang lama, yang PBST yang lama itu wajib 10 jam, kurang lebih 10 jam tatap muka, dan di akhir dari kegiatan dapat sertifikat. Dalam model yang baru ini idealnya juga sama, ada tatap muka, ya. Jadi untuk menyelesaikan ini perlu membuat fieldwork, nggak perlu fieldwork tapi adanya portofolio. Jadi perlu membuat portofolio. Jadi untuk menyelesaikan kegiatan ini harus mengikuti workshop dan harus menyelesaikan portofolio. Apa saja isi dari portofolio yang perlu diisi itu sudah disampaikan di kegiatan di dalam grup peserta, dan kurang lebih yang akan diisi di portofolio ini hanya pertanyaan ini. Catatan dari workshop, maaf yang bahasa Indonesia saja. Nah, ada catatan dari kegiatan, apa catatan yang kita ambil dari setiap materi yang disampaikan, lalu kemudian bagi ide-ide yang akan dilaksanakan di kakak sekalian. Itu portofolionya. Jadi tidak pertanyaan yang rumit, ya, hanya portofolio pertanyaannya yang seperti ini. Tapi ini nanti harus kita pegang, makanya kita minta kakak nanti untuk mencetaknya, menuliskannya, dan dipegang oleh kakak. Jadi ketika nanti di klub kakak menjadi pembina, kakak bisa tahu ide saya dulu seperti apa, dan kakak bisa melaksanakannya di klubnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu gambaran garis besarnya, dan saya lanjutkan dulu ke Kak Vian karena nanti kita ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini direktur kita udah join. Mungkin sebelum kita lanjut ke Kak Fandi, mungkin Kak Fandi lagi ini, kami berikan kesempatan untuk Pendeta Anton Nainggolan, Master Guide Pendeta Anton Nainggolan, untuk memberikan ucapan selamat datang peserta IMT dan CMT.
Kepada pendeta dipersilakan. Suaranya saya kurang jelas, Cek. Pak. Sudah. Masih putus-putus. Harusnya udah ini. Udah, cek. Sudah ya? Ya, Oke. Ya, saya sampaikan atas nama Direktur Pelayanan Pemuda Advent Konven Jawa Barat. Saya sampaikan selamat datang di acara pelatihan CNT. Ya, kita pikir setelah kita dilatih, maka di saat yang sama kita juga menjadi mentor. Ya, jadi jangan mau hanya di-mentorin, tapi kita harus punya kerinduan setelah kita di-mentorin, kita harus jadi mentor. Ya, sehingga kegiatan-kegiatan di Jumat-Jumat tersebut akan dapat terlaksana oleh karena kakak-kakak sudah dilatih sepanjang beberapa minggu ya. Terima kasih Kak Niko pengarahannya dan seluruh tim. Terima kasih banyak yang sudah bekerja keras. Saya dengar kita punya peserta kurang lebih 280 Kak Palele ya. 280 Kak Perli ya. Terima kasih banyak seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Ya, sekali lagi atas nama Direktur Pelayanan Pemuda Advent Konven Jawa Barat, selamat datang dan mari kita semangat menyelesaikan segala tuntutan-tuntutan yang sudah dibuat oleh panitia. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. baik, terima kasih, Kak. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti pengarahan registrasi dan aktivitas belajar mandiri lewat link. Apakah Kak Fandi sudah siap? Kak Fandi, dipersilakan. Baik, sementara menunggu Kak Fandi mempersiapkan presentasinya, bagi peserta IMT dan CMT, mohon diperhatikan beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Kak Niko dan juga poin-poin yang akan disampaikan oleh Kak Fandi. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan batasi juga untuk pertanyaan, namun boleh dicatat apa-apa saja yang perlu ditanyakan. Nanti kalau belum sempat terjawab semua, nanti kita akan buka aktivasi untuk room WhatsApp group untuk bisa bertanya di situ. Namun saat ini masih di lock untuk panitia. Nanti kita akan melihat bila mana ada kebutuhan untuk tanya jawab, kita akan gunakan WhatsApp group. Kak Fandi, dipersilakan. Selamat sore, kakak-kakak semua. Suara saya bisa didengar, Kak? Bisa Kak, bisa. Oke. Baik, selamat datang kakak-kakak semua. Terima kasih yang sudah hadir. Saya lihat di form pendaftaran 280 ya. Tapi yang hadir di sini baru 120-an. Mudah-mudahan di setiap jemaat ada perwakilan yang hadir ya, dan jika kakak sudah hadir di sini, jangan disimpan sendiri informasinya, tapi dibantu juga teman-teman kakak-kakak yang satu klub atau satu jemaat supaya mereka juga semua dapat informasi. Sebenarnya dari minggu lalu sudah bisa dibikin portfolionya seperti yang disampaikan Kak Niko tadi. Kita sudah mulai upload video sejak minggu lalu, dan kemarin semua videonya sudah lengkap. Dan kalau hari ini
ada yang ngecek videonya. Nah, cuma kemarin karena pas kita maintenance dan pas hari Sabat juga, jadi agak sedikit terlambat karena halaman pertama yang kita pakai di website itu sebenarnya diperuntukkan untuk training KJB untuk secara keseluruhan, bukan hanya CMT. Kita sudah pakai merek CMT, padahal itu sebenarnya untuk keseluruhannya. Makanya saya sudah pindahkan ke subdomain khusus untuk CMT. Jadi kakak-kakak kalau mau akses boleh di sini. Saya chat aja ya. Saya tulis di chat. Nah, boleh lihat di chat room itu domainnya. Dan bila mana kakak-kakak ada kesulitan, jangan segan-segan menghubungi saya. Dan terima kasih juga kepada beberapa kakak-kakak yang menjapri saya, memberikan masukan dan terus memantau ya perkembangannya. Mudah-mudahan nggak ada halangan lagi, karena kemarin sempat ada beberapa, karena mendekati pas hari Sabat ya, jadi ada menumpuk banyak banyak pekerjaan. Nah, kalau kakak-kakak saya boleh share screen nggak, Kak? Bebas Kak, silakan Kak. Ya, sementara saya berbicara, kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nggak langsung diinterupsi nggak apa-apa ya. Ini kan kita bukan kelas materi, tapi kita informasi-informasi dulu. Oke, saya share screen-nya. Saya punya slide. Nah, ini kalau kita akses link yang saya kasih tadi. Jadi kakak-kakak akan melihat halaman ini. Ini linknya yang saya kasih di website tadi. Kalau ada teman-teman yang sudah mendaftar sudah mengisi data gitu, lalu sudah mempunyai nomor registrasi. Nomor registrasi itu akan diinput di website ini untuk bikin akun, dijadikan sebagai username. Nah, kakak-kakak boleh isi di sini di student registration. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang belum isi data, boleh klik di sini pendaftaran EYMT dan CMT. Nah, kalau kakak-kakak misalkan sudah punya akun di website ini, baru mau login, boleh klik di sini. Ini kurang kebaca ya, login gitu. Nah, ini loginnya seperti ini. Nah, karena saya sudah login, jadi munculnya seperti ini. Kalau belum login akan muncul formulir untuk login. Ini klik ini untuk mengakses formulir pendaftaran ya. Ini formulir pendaftarannya. Mau daftar boleh klik di sini. Boleh klik di sini ya. Misalkan kita klik di sini, akan terbuka formulir pendaftarannya. Nah, sebenarnya formulir ini tadi malam sudah ditutup secara sistemnya karena berdasarkan permintaan dari beberapa jemaat. Jadi tadi malam sudah tertutup sebenarnya, tetapi tadi pagi masih ada yang menghubungi saya, jadi dibuka lagi sampai malam ini terakhir ya. Karena besok kita sudah membagi-bagi kelompok kalau nggak salah ya. Dan untuk pemesanan kaosnya sudah ditutup karena ditutup hari Jumat kemarin jam 12 untuk. Jadi di forum ini nggak ada lagi pemesanan kaos, jadi tinggal mendaftar ini aja. Oke, kemudian nah, kalau ada yang kakak-kakak sudah punya nomor registrasi, sudah mengisi di forum ini, tapi belum bisa mengakses video karena belum punya akun di sini, boleh daftar di sini di student registration, tinggal isi formulir ini, submit. Nah, setelah itu kakak boleh akses materi-materinya di sini, semua kursus.
Nah, tinggal kalau kakak daftar di EYMT, tinggal klik di sini untuk akses materinya. Kalau CMT, tinggal klik di sini materinya. Nah, sekarang kita contohkan ya untuk EYMT ya. Kita klik di sini. Ya, internet di tempat saya agak sedikit lambat ya. Nah, akan muncul kalau buka di laptop tampilnya seperti ini. Kalau buka di HP ini akan berurut ke bawah. Yang di sebelah kanan ini akan muncul di bawah. Nah, seperti ini. Ini yang akan kita pelajari di materi ini, di kursus ini, EYMT ini. Ini materi-materi akan kita pelajari. Jadi ada 8 topik di sini, berarti ada 8 video. Ada 8 video. Nah, ini dia video-videonya. Video yang pertama kita klik di sini, ada nanti akan keluar videonya di sebelah sini. Nah, ini videonya. Nah, ketika kakak menonton video ini, jangan lupa kakak klik di sini bagian exercise file. Di sini ada template. Ini hanya contoh sebenarnya. Yang tadi Kak Niko bilang ada 2 pertanyaan. Tuliskan rangkuman dan ide-ide akan kita lakukan di klub. Ini saya bantu sebenarnya kakak-kakak untuk ada filenya. Ini tinggal diklik untuk download. Nah, tinggal diklik sini untuk download ya. Klik sini dulu baru klik ini untuk download. Kalaupun nggak download, kakak boleh bikin sendiri di laptop masing-masing ya. Kalau misalkan ada komentar, boleh klik di sini untuk komentar-komentarnya. Nah, bisa klik di sini. Nah, ada beberapa yang menuliskan komentar ya. Bisa klik di sini. Misalkan contohnya terima kasih Kak atas materinya. Nah, seperti itu. Lalu kita submit. Nanti itu bisa dibaca oleh peserta lain, bisa juga dibaca oleh instrukturnya. Seperti itu. Kemudian setelah kita nonton materi ini, kita jangan lupa klik next di sini. Kita klik next. Nah, karena saya belum login di materi, jadi karena saya juga nggak daftar peserta, jadi langsung minta ini. Tapi kalau kakak udah login, pasti ini nggak akan keluar, akan langsung ke materi berikutnya. Nah, karena saya belum bikin akun peserta ya, jadi saya nggak bisa login di sini. Tetapi kemarin saya sudah tes pakai akun peserta, ini akan berjalan lancar. Setelah kita klik next, muncul kuisnya. Kuisnya dulu yang muncul, baru video berikutnya. Nah, seperti ini. Kalau di CMT di Pathfinder ada, saya kasih video ini video waktu launching CMT tanggal 23 Februari tahun 2022. Ini kata-kata sambutan dari Pendeta Ron Genebago waktu sambutan kemarin. Dan ini kursusnya. Kalau ikut CMT yang akan kita pelajari ini materi-materinya ada 8 topik, ada 8 videonya juga. Nah, ini topik-topiknya. Kalau kita mau akses videonya, diklik aja di sini atau di sini boleh. Nah, atau kita langsung klik di tulisannya juga boleh, sama aja. Nanti videonya ada ini. Kemudian kuisnya ini. Misalkan kita klik video di sini, kalau kuisnya ada di bawah sini. Nah, lagi-lagi dia minta saya login. Jadi gini kakak-kakak, kenapa selalu diminta login? Karena kakak-kakak kan di sini bayar ya, kursusnya bayar. Jadi kasihan kalau ada orang yang nggak bayar tapi dia bisa akses video, kan gitu. Jadi supaya hanya peserta di dalam aja yang bisa akses videonya. Nanti kalau ada kesulitan untuk mengakses materi-materinya, barangkali lupa password di akun, boleh hubungi saya. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan kakak-kakak langsung aja. Bagaimana? Betul. Bagaimana kalau ada user yang sudah dipakai
Jadi kalau misalkan kakak mau daftarkan kakak punya username, ada beberapa yang japri ke saya pas dia mau daftarin username-nya, ternyata sudah terdaftar. Mungkin ada yang salah ketik, dia sudah pakai username-nya orang lain. Nah, kakak hubungi saya, japri ke saya aja, nanti saya hubungi orang yang salah pakai itu. Kayak kemarin ada yang dia salah mengetikkan nama, menghubungi saya dan saya tukar, kasih lagi ke yang benar. Jadi kalau ada seperti ini langsung japri ke saya aja kak ya. Boleh ditambahkan nama jemaat ya, agar panitia tahu jemaat mana aja yang sudah hadir. Oh iya, di Zoom ya. Kakak yang di Zoom boleh sertakan ya. Ada lagi kak pertanyaan? Ini website ini sebenarnya di dalamnya ada banyak sekali menu, karena ini website ini untuk pendidikan. Jadi saya sederhanakan tampilan websitenya supaya kita tidak bingung untuk masuk ke sini. Terus sebenarnya hari ini saya banyak duduk di depan laptop untuk membenahi ini gitu. Saya migrasi dulu di CMT ini, karena yang kemarin yang kita pakai yang training, yang kakak-kakak baca subdomennya training Sion KTB, itu training itu untuk semua training di Jawa Barat, baik dari Departemen Pemuda, Komunikasi, BW dan lain-lain. Nah kalau yang ini khusus untuk CMT aja supaya tidak terlalu banyak isinya. Oke, saya rasa ini cukup ya. Jangan lupa kalau kita mau belajar ini kita berdoa dulu ya. Nah, kemudian setelah ini ada beberapa materi yang instrukturnya memberikan case untuk dibahas. Nah, itu akan dibahas nanti di kelompok. Seperti kalau materinya Kak Albert itu ada tugas kelompok, kemudian materinya Kak Raymond juga ada tugas kelompok, dan ada case-case yang akan dibagi di kelompok-kelompok tentunya. Itu nanti akan diatur oleh Kak Niko. Untuk sementara begitu. Ada lagi pertanyaan? Kak Jessica, saya tidak bisa login di HP. Ambil link yang terbaru aja kak, karena linknya kan mirip-mirip. Jadi karena saya sudah pindahkan link yang lama, saya sudah pindahkan karena untuk pembenahan ke depan di website. Pakai link yang baru ya kak ya. Harusnya sih bisa, karena saya udah coba-coba dari berbagai gadget tadi. Tadi saya sibuk testing. Di HP bisa, di laptop juga sudah bisa. Kalau misalkan belum bisa juga nanti japri ke saya aja kak ya. Keluarnya gimana kak? Japri aja kak, supaya saya lihat di HP. Oh itu kakak sudah masuk itu, kakak tinggal klik yang tombol garis 3 di kanan atas untuk cari menunya. Sudah masuk. Klik di tombol yang di atas itu. Baru klik di menu aja. Nanti kita benahi lagi ya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, thank you kak. Mungkin beberapa materi belum sempat saya sertakan template itu ya, tapi kakak bisa copy yang misalkan ada template untuk exercise file itu di materi sebelumnya, kakak bisa copy aja templatenya, ganti judulnya, tinggal gitu aja. Karena tadi saya di luar, jadi
ada sebagian yang saya kerjakan dari HP, jadi karena filenya ada di laptop, jadi saya nggak sempat ambil dari HP. Tapi kakak boleh boleh copas yang form sebelumnya. Ya, kalau nggak bisa klik, kadang-kadang kalau kita klik langsung di sini nggak bisa kebuka. Jadi kakak harus copy dulu, pastekan di browsernya. Karena kadang-kadang Chrome kita itu terlalu apa, mungkin menjaga keamanannya. Jadi kalau kita klik dari link yang dikasih, klik di chat gitu. Kalau nggak kebuka, kakak copy dulu aja, di copy paste gitu. Baru dipastekan di browsernya. Harusnya bisa ya kalau dipastekan. Oke, saya rasa cuman segitu ya. Nanti kalau ada apa-apa di Japri aja nggak apa-apa ya. Karena 1 minggu ini ada 8 video, kakak sudah harus 1 hari 2 video misalkan. Nah, apalagi ada kelompok-kelompok nanti, jadi ada tugas pribadi yang 2 hal tadi, bikin rangkuman dan mengisi gagasan, itu tugas pribadi. Lalu ada tugas kelompok, itu juga akan dimasukkan di portofolio. Nah, tugas kelompok itu ada case-case yang akan dikasih dan itu akan dibahas di hari Sabat depan. Baik, Kavian, saya rasa cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung ditanyakan aja di chat atau di japrik saya. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih, Kak Fandi. Nah, kita akan masuk sekarang untuk mungkin sebelum Kak Niko untuk penjelasan kegiatan di hari Sabtu itu tanggal 11, saya minta Kak Perlita untuk update eh, registrasi. Kak Perlita, dipersilakan. Salah. Oke, selamat sore kakak-kakak semua. Jadi untuk pendaftaran ya sampai sejauh ini masih terdaftar 280 orang. Tetapi dari antara 280 orang ini masih ada 58 orang yang belum membayar pendaftaran. Masih ada 58 orang yang belum membayar pendaftaran dan di situ masih memasukkan tanggal perjanjian. Jadi dimohonkan kepada kakak-kakak yang belum membayar uang pendaftaran, mohon sesegera mungkin untuk membayar pendaftarannya. Mungkin yang masih halangan dari majelis, sehabis majelis mungkin diinformasikan kepada kami untuk uang pendaftarannya. Kemudian untuk kaos, di link sangat banyak yang nge-list untuk kaos, sekitar ada 50 orang, tetapi sampai sekarang yang masih saya terima pembayaran untuk 8 orang yang memesan kaos, 8 orang yang masih uangnya saya terima. Jadi untuk kakak-kakak yang 45 orang dimohonkan agar secepatnya mengkonfirmasi apakah kakak jadi pesan seragam kaos untuk CMT atau IMT ini nanti akan saya up lagi ke grup nama-namanya. Jadi dimohonkan sebelum acara kita ini tinggal hari Minggu besok ya, jadi kakak-kakak diharapkan untuk secepatnya membayar uang pendaftaran ini sehingga semua acara kita dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mungkin Kak Perlita diberikan batas waktu, apakah itu sampai besok siang jam 12? Mungkin bisa sampai minggu, karena ada juga katanya yang merapat majelis hari Rabu, Kak, mungkin kita sampai hari Rabu jam 12 siang. Oke, untuk ya, jadi untuk pendaftaran itu hari Rabu jam 12 siang. Oh, hari Rabu apa hari Kamis, Kak Perlita?
Sebentar ya Kak, saya cek yang Kak Fian, pendaftaran hari ini tutup, ntar malam. Nah, hari Rabu itu tinggal pembayarannya. Ya, Karena ada beberapa jemaat yang meminta hari Selasa, ada yang hari Rabu, sesuai dengan majelis mereka gitu. oke, baik. Mungkin yang dikasih batas itu adalah yang memesan kaos sampai besok jam 12 siang. Kalau tidak membayar, berarti Oh iya, dinyatakan batal. oh iya, kaos ya. Ya, jadi sekali lagi diinformasikan buat peserta yang melis t-shirt atau kaos itu batas pembayarannya besok jam 12 siang. Bila mana tidak dilakukan pembayaran maka dianggap membatalkan. Baik, kita langsung masuk ke sesi berikut yaitu pengerahan mengenai kegiatan di hari Sabat yaitu tanggal 11. Kak Niko, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Fian. Jadi kakak sekalian, kegiatan ini idealnya adalah kegiatan pertemuan tatap muka selama durasi kurang lebih 10 jam. Itu adalah standar untuk Pathfinder Basic Staff Training Course yang diadaptasi menjadi CMT dan juga IMT Adventurer. Jadi PBSTC maaf, dekat CMT Pathfinder dan ABSTC menjadi IMT Adventurer Basic. Nah, sehingga kami mencoba menerapkan itu dengan cara membagi kegiatan ini menjadi dua, yaitu secara belajar secara mandiri melalui website yang telah disampaikan oleh Kak Fandi tadi, dan juga pertemuan langsung, yang mana ada 8 materi yang disampaikan oleh pemateri, di mana setiap pemateri memberikan materi kurang lebih video mereka itu di antara 30 sampai dengan 60 menit, yang apabila dijumlahkan masih kurang dari 10 jam. Maka sisa waktu tersebut kami kalkulasikan, ya kami membuat dalam bentuk pertemuan tatap muka pada hari Sabat tanggal 11 Maret 2023. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan di GMAHK Parongpong, di Supit Hall Universitas Advent Indonesia, yang kegiatannya akan dimulai pukul tepat 13.30. Nah, kebetulan hari ini kita sudah hadir sekitar 136 orang. Mohon dapat disampaikan bahwa ini kegiatan yang wajib sifatnya. Nah, karena kita lakukan ini di Sabat sore, maka mau tidak mau kita akan akhiri tentunya tutup Sabat. Karena setelah tutup Sabat tentunya sudah ada yang memiliki kegiatan masing-masing. Dan karena ini di Sabat sore, kami yakin dan percaya kakak-kakak tidak punya aktivitas lain selain aktivitas di gereja, bukan? Sehingga tidak ada alasan dengan aktivitas yang sekuler, gitu ya. Hingga kami mohon untuk bisa kehadirannya. Memang di beberapa gereja pukul 12 ada yang masih ibadah, ada yang masih ada yang potluck dulu dan lain sebagainya. Kami mohon kiranya dapat menyesuaikan kondisi khusus untuk tanggal 11 ini. Sepengetahuan saya juga kita akan ada juga dari luar kota, sehingga kakak-kakak yang dari luar kota pun kami harap dapat menyesuaikan untuk kegiatan ini. Kegiatannya itu kurang lebih akan terdiri dari 3 hal yang utama. Nanti akan dimulai dengan kami sendiri sudah akan memulai semua persiapan dari mulai pukul dari awal tentunya, dan 13 itu kita akan mulai semuanya persiapan dan sebagainya. Jadi kakak-kakak boleh datang dari pukul 13, jadi tidak harus 13.30 karena 13.30 itu sudah betul-betul apel pembukaan. Lalu kemudian nanti kita akan mulai 13.45 itu dengan diskusi kelompok, di mana dalam kelompok diskusi kelompok ini kakak-kakak akan dibagi kelompok. Nanti akan disampaikan di grup peserta mengenai tentang pembagian kelompoknya, di mana nanti tiap kelompok akan mendiskusikan studi kasus yang ditanyakan oleh pemateri. Tidak semua pemateri menyanyikan, tidak semua, hanya beberapa pemateri. Dan ada juga case-case yang mungkin akan kita sampaikan nanti, yang akan ditindaklanjuti dalam diskusi di kelompok masing-masing. Jadi ini diskusi kelompok masing-masing, jadi tidak ada membuat PowerPoint, tidak. Jadi hanya diskusi nanti di kelompok masing-masing dan akan diarahkan oleh fasilitator. Nanti akan ada fasilitator yang ditunjuk oleh panitia untuk dapat mengarahkan kegiatan diskusi di setiap kelompok. Waktu diskusi 75 menit sambil mengumpulkan portofolio. Jadi di situ juga momennya kakak-kakak, ya silakan, mudah-mudahan sudah selesai semua portofolionya. Ya, silakan print, bisa ketik, bisa ditulis tangan,
bisa menggunakan template yang disediakan oleh Kavandi, bisa buat sendiri. Pertanyaannya sama kok untuk portofolionya. Yang penting dalam portofolio tersebut bagian depannya harus ada namanya, dari klub mana, dan juga nomor registrasinya. Nggak mudah untuk kakak-kakak kalau nanti dicari. Kakak-kakak harap ingat bahwa portofolio ini bukan untuk kami, tapi untuk kakak semua. Jadi itu akan berguna ketika kakak-kakak akan membuat kegiatan di jemaatnya masing-masing, di klubnya masing-masing. Oke, bagian berikutnya akan ada panel diskusi ABST dan panel diskusi PBST. Dalam panel diskusi ini nanti akan ada diskusi tanya jawab. Kami tidak pisah peserta adventurer dan peserta pathfinder agar dapat saling sharing dalam kegiatan tersebut. Nanti silakan kakak-kakak akan bertanya dan kami sudah siapkan mudah-mudahan seluruh instrukturnya tidak ada yang berhalangan dan akan hadir untuk memberikan dan menyampaikan jawaban untuk semua pertanyaan yang bisa disampaikan pada momen tersebut. Hanya 75 menit untuk ABST dan 75 menit untuk PBST. Mudah-mudahan semua pertanyaan dapat dijawab di sana. Kalaupun tidak, ya nanti kita akan pikirkan bagaimana caranya apabila kakak-kakak membutuhkan jawaban, apabila ada kasus-kasus di klub yang perlu untuk ditanyakan, dan silakan ditanyakan pada momen pertemuan dalam panel diskusi tersebut. Jadi nanti panel diskusi ini narasumbernya adalah pemateri dan juga pemateri, karena rata-rata panitia juga pemateri, jadi pemateri yang akan memberikan jawaban ya, dan juga berdasarkan pengalaman, berbagi pengalaman. Yang paling penting adalah dari kegiatan ini adalah tidak ada di antara pemateri ini yang paling pintar, tidak ada yang paling hebat di antara kakak semua. Kita semua sama-sama pembina. Tapi kita semua akan sharing, berbagi. Jadi bisa saja penyampaian jawaban dari sebuah pertanyaan itu bukan dari pemateri atau bukan dari semua yang hadir di depan nanti, tapi bisa juga dari kakak-kakak. Jadi kita bisa saling membantu untuk berbagi pengalaman kita seputar pelaksanaan pelayanan di bidang klub ABS Adventurer maupun Pathfinder. Nah, di 150 menit ini nanti panitia akan memeriksa portofolio kakak-kakak dan akan memberikan tanda tangan atau cap ataupun bukti ataupun tanda yang menandai bahwa kakak-kakak telah menyelesaikan portofolionya. Itu akan menjadi syarat untuk dinyatakan selesai dan berhak mendapatkan PIN dan sertifikat untuk Pathfinder Basic Sub dan juga Adventurer Basic Sub, MT dan juga IMT. Jadi kakak-kakak, pokoknya kita tidak akan menerima lagi portofolio begitu sudah masuk panel diskusi. Jadi portofolio dikumpulkan saat diskusi kelompok, jadi dari tiap kelompok dikumpulkan, lalu nanti kita akan kumpulkan, nanti panitia akan ada sendiri bagian yang akan memeriksa. Jadi yang kita periksa bukan isinya, tapi yang kita periksa adalah komplit atau tidak komplit. Jadi hanya itu yang kita periksa. Jadi bukan nilai jawabannya bagus, jawabannya nilainya 80, 90, tidak. Kita hanya melihat kelengkapan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak ini. Ya. Jadi itu yang penting, sangat penting untuk kita sampaikan ini agar dapat menjadi perhatian untuk kita semua. Mudah-mudahan tidak ada yang terlambat. Saya sih berharap tidak ada keterlambatan, ya, baik itu karena kemacetan maupun karena satu dan lain hal. Semua kita bisa lakukan dan laksanakan sesuai tepat waktu dan selesai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian, Kak. Oke, terima kasih Kak Niko. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Boleh open mic aja atau present? Ini ada kami Septa Margas ada kegiatan pemuda yang direncanakan sebelum ada program KMT ini di tanggal yang sama di 11 Maret, kegiatan outdoor. Kami rencanakan mengutus perwakilan saja. Bisa? Oke, kalau ini jawabannya bukan di saya. Karena sudah disepakati bersama dengan panitia dan juga direktur PA, jadi Kak Fian mungkin yang lebih bisa untuk menjawab ataupun nanti kita diskusikan lebih lanjut, nanti akan disampaikan untuk hal yang seperti ini. Oke, jadi sudah banyak yang tanya seperti pertanyaan yang serupa lah ya dengan pertanyaan di atas. Namun dari panitia telah berdiskusi, jadi kami sudah sepakat bahwa semua yang ditamatkan atau diberikan sertifikat dan PIN adalah semua yang menyelesaikan tugas, ya, bukan benar atau salah, tapi komplit. Ya, komplit menyelesaikan tugasnya sehingga layak untuk ditamatkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana pada saat
tanggal 11 tidak bisa hadir, tidak bisa datang dengan beberapa alasan, maka kami sudah putuskan kami tidak akan melantik, tapi kami akan menyediakan waktu atau waktu yang pas untuk melantik di waktu yang berikutnya. Bila mana persyaratan yang sudah tugas yang dikerjakan itu sudah komplit juga. Nah, tinggal seremonialnya itu yang kami akan buat mungkin di jemaat KKK atau mungkin ada seperti contoh dari Cirebon, contoh tidak bisa datang, maka kami akan sediakan waktu untuk melakukan pelantikan di Cirebon. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kami tidak akan mengurangi standar atau kami juga tidak akan membebani para peserta, namun kita akan mengikuti regulasinya. Jadi tanggal 11 itu adalah di mana kita benar-benar berdiskusi, membagi ide, dan juga para peserta boleh bertanya dan semua boleh mengikuti pelantikan untuk CMT dan IMT Basic ini. Kak Pian, ya Sabta Marga itu Kak Niko saya punya gereja itu, ya Kak Pian ya. Ya saya punya anjuran Kak Ruben, ya kalau sudah di set itu tanggal 11 bisalah diundur. Ini kan acara CMT secara konven ini. Jarang-jarang kita bisa buat secara konven. Jadi minta tolong Kak Ruben supaya diatur, diundur atau dimajuin itu supaya teman-teman orang muda dari Jemaat Sabta Marga kita bisa bertemu di Supit Hall. Itu aja Kak Ruben. Terima kasih. Izin Kak Fian boleh tambahkan sedikit. Jadi kita punya basic training ini, kalau yang dulu PBSTC itu wajib hadir 10 jam. Nah, kita punya video-video ini tidak semuanya 1 jam. Kalau 8 video, masing-masing 1 jam, berarti 8 jam. Nah, rata-rata video kita itu ada yang cuma 30 menit, ada yang 40 menit, nah gitu. Jadi kekurangan itu kita penuhi di kehadiran di offline. Jadi tetap memenuhi 10 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran di tanggal 11 itu justru sangat penting karena kita akan dapatkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman lain, dari kakak-kakak lain, bahkan dari kakak-kakak pembina yang sudah punya pengalaman untuk solusi-solusi. Banyak sekali jemaat yang problemnya itu, kendala-kendalanya itu menjalankan klub ada beragam ya. Dan di diskusi ini mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan solusinya untuk kita punya klub masing-masing. Nah, dengan kita saling berdiskusi dan mendapatkan juga materi pengarahan-pengarahan gitu. Kadang-kadang pengalaman dari jemaat lain itu sangat membantu kita untuk mendapatkan inspirasi baru untuk menyemangati di klub kita. Termasuk kadang-kadang ada jemaat yang meminta pembina dari jemaat lain untuk mengajar itu karena setelah bertemu di pertemuan offline seperti ini. Dan yang seperti yang pendeta katakan tadi, diaturlah waktu. Kita sudah mendaftar, kita harus komitmen dengan pendaftaran ini. Kita seriuskan aja untuk membangun kita punya klub. Nah, karena pelatihan ini begitu penting, jadi kita diplotlah waktunya untuk SMT ini. Nah, seperti itu. Karena acara SMT ini nggak bisa sewaktu-waktu kita bikin. Karena banyak sekali agenda tahun ini yang harus kita kerjakan, kita nggak bisa tunda lagi. Dan kalau menunggu penamatan berikutnya, ya seperti yang Kak Fian katakan tadi, mungkin kita nggak bisa janji apakah bulan depan, 3 bulan depan, atau mungkin tahun depan. Jadi umpamanya seperti ini ya, kakak-kakak sudah ikut materi di sini, sudah mengisi semua portofolionya tapi nggak sempat hadir, berarti kakak-kakak harus penuhi sisa jam itu di antara tanggal waktu 3 tahun ini. Dalam 3 tahun ini kakak boleh selesaikan yang sisa waktunya. Tapi kalau sudah lewat 3 tahun kayaknya sudah lupa pelajaran yang lama.
Jadi saya rasa kalau kakak jadi saya akan pilih untuk utamakan dulu yang tanggal 11 ini. Saya biasanya seperti itu, Kak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain silakan, Kak Fian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang mau bertanya langsung boleh open mic, dipersilakan para peserta agar tidak ada lagi yang japri karena banyak yang japri ke saya ya. Dan saya kebetulan yang ditanyakan itu eh, kebetulan itu bagiannya Kaniko dan juga bagian Kavandi. Maka mumpung kita ada di sini, coba langsung ditanyakan langsung kakak sekalian. Apakah ada? Oke, ada yang bertanya, apakah izin bertanya, hubungan rundown acara 11 Maret saat diskusi panel untuk IMT, peserta CMT, free time, dan sebaliknya, atau semua diikuti oleh semua peserta? Jawabannya, semua diikuti oleh semua peserta. Tujuannya, kenapa ada dipisah? Tujuannya adalah agar fokus pertanyaan, tetapi bukan berarti seorang pembina adventurer tidak perlu mengetahui kasus-kasus yang terjadi di pembina Pathfinder. Bisa jadi permasalahannya sama, hingga ketika itu sudah ditanyakan di IMT Adventurer karena itu yang duluan, maka tidak perlu lagi ditanyakan di momen yang Pathfinder, terutama yang terkait dengan kegiatan, dengan permasalahan. Misalnya nih, pertanyaan yang terjadi, majelis nggak mendukung, kemudian gereja kurang mendukung, pendanaan bagaimana? Sebenarnya permasalahan Adventurer Pathfinder sama. Kenapa dibikin semuanya mendengar? Tujuannya adalah agar tidak mengulang pertanyaan yang sejenis dan bisa saling membantu jika ada pertanyaan-pertanyaan yang saling berhubungan. Dan juga bisa saja kakak-kakak saat ini membina adventurer, next time jadi pembina adventurer, Kak. Atau sebaliknya, saat ini pembina Pathfinder, next time pembina adventurer. Karena di jemaat itu kan sangat dinamis. Jadi kakak-kakak punya pengalaman ataupun punya informasi terlebih dahulu jika pun nanti membina salah satu. Begitu, Kak. Sehingga kita ikuti aja di waktu yang sama. Dan Kak. Oke, satu lagi sebelum kita tutup karena akan ada penyampaian terakhir dari Direktur PA Conference. Satu lagi pertanyaan ada? Izin bertanya. Ya, silakan Kak. Ini mengenai ini ya tentang pertanyaan dan portofolio yang ingin saya tanyakan. Misalkan ini saya buka di video pertama IMT, ada pertanyaan pertama, ada 3 pertanyaan. Apakah pelayanan petualangan itu, kemudian di sisi lain ada kiat-kiat apa yang bisa dilakukan di dalam gereja. Jadi 2 tugas itu untuk hari pertama itu tugasnya 2 itu, atau hanya yang apa aja, ide-ide apa yang bisa digunakan untuk gereja kita? Baik, Kakak. Jawabannya adalah si portofolio yang paling utama adalah yang apa yang didapat dalam materi tersebut, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk kita. Itu pertanyaan utama untuk portofolio. Semua materi pertanyaannya hanya itu. Nah, ada beberapa pemateri memberikan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dapat silakan kakak jawab untuk nanti didiskusikan dan menjadi lampiran dari portofolio. Jadi portofolio utamanya itu adalah hanya pertanyaan 2 pertanyaan tadi. Apa yang didapat dan apa yang akan dibagikan atau dilaksanakan di kita masing-masing setelah mendapat materi tersebut. Nah, kemudian materi pertanyaan-pertanyaan tambahan itu dilampirkan, ya, jadi bentuknya nggak perlu sama, silakan dijawab saja, kemudian nanti dilampirkan di portofolio tersebut, di bagian belakang dari portofolionya, nanti di hari H, ada kegiatan pertama, itu kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Kak Ellen? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lihat di belakang sana masih ada yang mau bertanya, persilakan. Oh, udah duduk lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita akan, kalau ada pertanyaan yang mungkin nanti setelah mengerjakan tugas, Kak Niko, nanti mungkin WA group sudah bisa nanti dibuka untuk 2 arah. Sudah bisa dibuka. Ini ada pertanyaan, ini pertanyaannya adalah, Niko ingin bertanya, video terakhir sepertinya belum ada di web ya? Nah, ini yang nyimpan video kebetulan Kak Fandi, jadi saya nggak tahu
yang ini Pathfinder Adventure yang dimaksud yang belum Sudah lengkap Kak videonya? udah lengkap ya? Oke. Ya, Nanti tadi malam sudah di-upload semua. Kak Juan nanti boleh lihat lagi kalau masih ada pertanyaan bisa komunikasi ke Kak Fandi ya. Iya. Untuk apabila bingung mencari video yang mana. Iya, kalau ada kendala di Japri aja ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Mungkin yang di belakang masih ada bertanya. Lagu pujian di sebelah. Oke, kita akan tutup ya. Namun sebelum kita tutup, Kakak Master Guide Pendeta Nainggolan boleh dipersilakan untuk memberikan satu pengumuman. Oke, terima kasih Kak Master Guide Palele. Saya hanya promosikan kegiatan, ya minta maaf Kak Niko, saya waktu pertemuan tadi pagi juga saya promosi, di pertemuan ini juga saya promosi Global Youth Day, ya tanggal 12 Maret 2023 kita akan melakukan donor darah. Ya, saya baru dapat kabar dari PMI. PMI yang kita undang itu satu-satu yang dapat PMI dari Sukabumi. Jadi mereka bilang karena kami datang dari Sukabumi, maka kami bisa turun kalau saja ada 100 kantong yang kami bisa bawa. Ya, kalau saja kita rindu menolong orang-orang yang sakit, ya minta tolong kakak peserta CMT supaya kita isi link yang saya sudah bagikan di grup, ya supaya terbantu itu yang sakit di rumah sakit lalu membutuhkan darah masing-masing kita. 12 Maret 2023, tempatnya itu kita buat di kantor konven, mulai jam 9 sampai selesai. Ya, itu saja barangkali. Ini ada persyaratan apa aja untuk mendonorkan darah kita. Ya, tidak terlalu ada persyaratan sih ya. Kita hanya pastikan kita sehat, kita layak untuk mendonorkan darah kita. Ya, itu saja. Pendaftarannya gratis, ya tidak dipungut biaya. Hanya ya mumpung kita fasilitasi ini membantu orang yang sakit, yang membutuhkan, yang di rumah sakit, mari kita membuka hati untuk mendonorkan darah. Terima kasih Kak Master Guide Palele. Oke, Kak, ada pertanyaan ini. Boleh nggak informasi untuk donor darah ini kami share ke jemaat? Silakan. Oke. Karena memang aturan PMI kalau di Bandung itu mereka hanya 40 kantong darah. Ya, di Bandung kita nggak dapat lagi PMI, kita sudah cari di Bandung nggak dapat lagi. Lalu yang di Bandung itu yang carikan kepada kita, yang memberikan kepada kita dapatlah itu yang di Sukabumi. Ternyata yang di Sukabumi itu mereka bisa turun kalau saja ada 100 kantong gitu. Itu saja Kak Master Guide Palele. Oke, terima kasih. Saya pikir sudah terjawab ya yang bertanya di belakang. Kak Fian, ada sedikit tambahan dari saya. Oke, Kak Fandi silakan. Kemarin itu ada kakak-kakak yang salah ketik, mungkin dia memasukin nama username-nya, ketik nomor yang berbeda punya orang. Jadi kalau ada yang seperti itu, kakak tolong hubungi saya. Nanti kasihan yang kakak lain dia nggak bisa lagi masukin username-nya karena username bisa diganti. Jadi kalau kita udah bikin akun, kita salah ketik username, kepake nama nomor username orang lain, maka dianya nggak bisa daftar lagi. Dan kakak juga nggak akan nilainya nggak akan masuk di kakak. Jadi kalau ada yang salah-salah begitu, tolong japri saya. Apakah kita salah username-nya pakai nama atau pakai nomor orang lain? Tolong dijapri ke saya. Dan bila mana ada kakak-kakak yang perasaan kok saya belum bikin akun, tapi kok username udah nggak bisa dipakai, udah kepake katanya. Nah, tolong dijapri aja ke saya biar saya perbaiki. Nanti saya supaya kakak bisa ganti pakai nomor sendiri gitu. Ya begitu aja Kak tambahannya. Oke, baik. Kita akan tutup, tapi sebelum kita tutup kita foto dulu lah ya. Boleh open kamera, yang bisa open, kita buka
supaya ada dokumentasi, karena dokumentasi dari foto ini itu akan dimasukin ke portofolio kakak-kakak, di mana menjadi data, menjadi portofolio bahwa pada saat pengarahan ada nih, ya begitu juga pada saat pembukaan ada nih, ya pada saat mengikuti mengikuti kelas di hari di hari Sabtu di tanggal 11 tersebut. Oke, Kak Niko boleh dipandu? Baik, 1, 2. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Niko nanti akan share juga untuk rekaman kita ini. Nanti bisa di-share, dibagikan lagi ke teman-teman yang hadir. Dan selamat mengerjakan tugasnya. Sampai bertemu hari Sabat di tanggal 11 Maret. See Ya, you. kalau boleh malam ini dicicil aja videonya, portfolionya. Karena 8 video, panjang-panjang lagi videonya. Kalau video saya 1 jam, Kak Raymond 1 jam lebih. Nah, tuh. Oke, terima kasih. Bye-bye.